sekolah. Kalau saya biarkan saya tidak berusaha bagaimana? Saya Ya, sudah tapi tidak hubungi dengan bapaknya, begitu. Bapak. Sudah Tolong tahu, Bapak, saya anak-anak sudah sudah hubungi. ada itu. Bapak sendiri tahu kan? Saya hubungi Bapak bagaimana? Ya artinya kita di situ setelah kita mengirimkan laporan kemarin, kita akan tunggu atensinya dari Kadif Propamnya langsung. Artinya jika nanti laporan kita tidak ada tanggapan, berarti kita akan lakukan langkah-langkah jalur hukum berikut. Ya, selamat malam, Bang Roland. Selamat malam. Iya. Bang Roland, sibuk apa ini? Kayaknya kok saya perhatikan, saya lihat dari kemarin kok sibuk dengan persiapan berkas-berkas. Ya, kebetulan kita dari kantor Somad Lopin ya, ada beberapa klien yang kita tangani beberapa minggu ini yang masuk ke kantor. Oh, berarti banyak kasus yang masuk di Somad Law Firm itu sendiri ya? Kalau kita bilang sih banyak, enggak juga, artinya ada saja. Oke, baru-baru ini Abang kemarin itu sempat ke Mabes Polri ya itu ya. Itu sedang apa sih Bang di Mabes Polri? Nah, kebetulan kita ada klien Ibu Vanessa ya, itu kita lagi nangani kasusnya itu ke Propam, ke Kadif Propam kita buat laporan tentang adanya dugaan kekerasan dalam rumah tangga dan penelantaran anak. Berarti Bu Vanessa yang tergabung di Gaskan ya, mungkin kemarin dia juga sedikit banyaknya sudah menceritakan pada teman-teman Gaskan dan sekarang sudah ditanganin ke Somad Law Firm ya. Ya. Sebenarnya kasus itu seberapa besar sih Bang kalau menurut Abang sendiri itu kasusnya Ibu Vanessa itu? Artinya kalau kita berbicara kekerasan dalam rumah tangga ya, dalam konteks juga diduga suaminya adalah seorang aparat ya. Nah, kalau kita berbicara itu, apalagi yang namanya penelantaran ya, itu seharusnya tidak terjadi. Karena anak-anak itu harusnya dibesarkan, dididik, karena mereka adalah regenerasi yang akan datang. Jadi tindakan-tindakan begitu tidak seharusnya dilakukan sampai penelantaran dan tidak mengikuti pendidikan menurut pengakuan dari klien kita sampai sebegitunya. Oke, menarik juga nih Bang ya. Abang menangani kasus yang sehubungan dengan penegak hukum juga ya di situ ya, institusi ya. Jadi kalau ya saya orang awam Bang, mungkin banyak teman-teman yang mempertanyakan sebenarnya kena pasal berapa dan mungkin tindak pidana itu seperti apa sih Abang? Tindak pidana itu adalah penelantaran anak dan itu juga ada tentang pasal kode etik nantinya, pelanggaran kode etik apalagi dari institusi ya pelakunya. Kode etiknya sendiri itu terhadap apa Bang? Dalam kode etik institusi itu diatur di situ tentang suatu tindakan yang tidak seharusnya dilakukan, tetapi seseorang itu melakukan, dan jelas nanti itu setelah laporan, jika laporan kita ditindaklanjuti itu nanti ada proses kode etik di institusi itu. Jadi nanti di situ jelas pasal per pasalnya apa ya sebetulnya yang sudah dilanggar dalam hal itu. Oke, berarti yang dilakukan dari Somad Law Firm, salah satunya Abang kemarin yang sudah nganter ke Mabes Polri,
salah satunya yang dilakukan melaporkan ke Propam dulu ya, baru mau melaporkan ke tindak pidananya atau seperti apa? Iya, iya. Ya di dalam laporan itu kita jelas isinya ya. Laporan itu juga berbentuk apa sebetulnya yang sudah dilakukan itu dan dari segi pelanggaran kode etiknya. Untuk langkah selanjutnya nih Bang, langkah selanjutnya setelah kemarin datang ke Mabes Polri, apa langkah selanjutnya? Ya artinya kita di situ setelah kita mengirimkan laporan kemarin, kita akan tunggu atensinya dari Kadif Propamnya langsung. Artinya jika nanti laporan kita tidak ada tanggapan, berarti kita akan lakukan langkah-langkah jalur hukum berikut. Apakah akan dilakukan LP atau mungkin melaporkan tidak hanya ke Propamnya? Ya artinya kalau kita berbicara di situ penelantaran anak ya, itu kita laporkan itu secara institusi karena kebetulan oknum itu adalah berasal dari institusi tersebut ya. Ini juga nanti bisa juga kita buat pengaduan ke Komnas Perlindungan Anak dan Perlindungan Ibu hal itu, karena dalam konteksnya itu penelantaran KDRT juga ada, penelantaran anak juga ada. Jadi konsepnya nanti kita akan ambil langkah-langkah kalau memang laporan kita tidak ditanggapi dalam hal ini. Ibu Vanessa itu kasusnya dari tahun berapa sih yang abang ketahui dari pembahasan kemarin tuh? Ya, sesuai pengakuan Bu Vanessa sebagai klien kita ya, hal ini sudah berlangsung mulai 2013 ya, 2013 dan itu berlanjut dan ada juga jedanya, ada juga di situ melakukan perdamaian kembali, rujuk kembali dan kurun waktu sampai sekarang juga, dan hal itu tetap berlanjut hingga berjalannya waktu dan hal-hal apa yang dilakukan di awal tahun 2013 itu berlanjut sampai sekarang, sehingga Bu Vanessa itu mencari keadilan dan kebetulan datang ke kantor kita untuk mencari keadilan yang klien kita inginkan. Oke. Setahu saya Bang, banyak orang tahu itu no viral no justice. Sedangkan yang saya lihat kasus Ibu Vanessa tuh dari tahun berapa tuh ya? 2016 atau 2000 berapa itu saya udah melihat kasusnya kayaknya udah viral. Tapi kenyataannya dalam penanganannya kok seolah-olah nggak ada keseriusan ya itu ya. Mungkin sebelum ditangani Solmat Lofam ya. Gimana tanggapan Abang mengenai perihal no viral no justice tersebut? Artinya kalau kita berbicara no viral no justice itu juga kemungkinan besar 50-50 ya. Artinya tergantung di situ siapa sebetulnya lawan kita di hal itu. Ini kalau kita berbicara no viral no justice itu konteks 50-50 menurut saya. Artinya ya tergantung siapa sebetulnya sih oknum atau siapapun si pelaku daripada suatu tindak pidana itu. Artinya kalau kita dalam hal ini sebagai konteks kita adalah orang biasa, kebetulan melawan saya sebagai korporasi atau orang kaya atau sebagai alat institusi kebetulan mempunyai jabatan yang tinggi, ya mungkin ini dapat juga sebagai berita yang lama-lama tertutup gitu dan tenggelam. Artinya sesuai pengakuan saudara juga tahun 2016 ini udah viral. Artinya kalau kita berpikir secara logika, no viral no justice buktinya selama kurun 2016 sampai 2025 saat ini prosesnya tetap berjalan. Berarti kita harus berlogika di situ. Berarti bukan itu juga fakta karena viral kasus sudah selesai, tidak. Artinya bagaimana konteks penanganan dalam suatu masalah itu. Artinya mungkin dulu ditangani dengan
dengan viralnya itu, Bu Vanessa juga berusaha mencari keadilan ke berbagai orang. Cuman konteks dalam penanganannya mungkin kurang serius di hal itu, makanya dalam proses mencari keadilan itu tidak sepenuhnya berjalan di proses hukumnya. Ada berita Bang, itu saya melihat di salah satu podcast siapa tuh, mungkin salah satu teman kita yang lumayan besar juga akunnya itu ya, bahwa disebutkan di situ ada pelanggaran, disebutkan oleh Ibu Vanessa dia selingkuh sampai 3 kali. Gimana menurut Abang, apakah Ibu Vanessa kemarin juga menceritakan perselingkuhan itu, apakah juga melaporkan tentang perselingkuhan itu? Artinya kalau kita sudah ditunjuk sebagai kuasa hukum, itu seluruh kapasitas apa yang terjadi itu kita sudah rangkum, dan kita juga sudah buatkan itu sebagai draft bukti kita atas laporan kemarin yang kita sudah ajukan ke Kadif Propam ya, yang di saat hari Senin kemarin kita ke Mabes Polri, kebetulan kita kirimkan suratnya ke Kadif Propam langsung ya. Artinya konteks awal kita di situ adalah di proses tindak pidananya pelanggaran KDRT dan penelantaran anak itu, dan sekaligus di dalam hal itu juga untuk nanti diproses secara kode etik institusinya. Apa sih yang diharapkan ketika laporan Abang sudah mungkin dapat atensi dari Kadif Propam, itu seperti apa sih Bang? Ya artinya gini, kita sebagai kuasa hukum dari Bu Vanessa itu, kita meminta keadilan yang sepenuhnya untuk klien kita atas apa yang menimpa klien kita mulai dari tahun 2013 sampai 2025 ya saat ini. Dan di dalam hal ini juga banyak kejanggalan dalam proses, seperti klien kita pernah mengatakan dia pernah mencari keadilan bahkan sampai membuat laporan, cuman itu tidak ada pernah respon dan jalan keluar tentang masalah yang sudah dilaporkan dalam hal ini. Secara tidak langsung menuntut untuk mediasikah atau biar proses hukum berjalan? Artinya konteks itu dalam hal proses laporan kita itu, kita ada beberapa hal di situ. Kalaupun di dalam mediasi juga itu hal bagus ya. Artinya ada win-win solution atas apa sebetulnya yang klien kita alamin. Di dalam mediasi itu pun nanti kita bisa buat satu draft atau perjanjian dalam klausul apapun itu, yang artinya klien kami di situ bisa dapat keadilan. Oke Bang, mungkin pembahasan kita nggak bisa panjang lebar ya, nanti kita tunggu mungkin dari atensi dari Pak Kadif Propam ya, dan mungkin apa harapan dari kuasa hukum Ibu Vanessa, silakan disampaikan Bang. Ya, artinya kita selaku kuasa hukum dari Vanessa ya meminta juga ya proses hukum juga, proses keadilan di hal itu agar klien kami dapatkan, dan kita juga memohon ya kepada Kadif Propam Bapak Abdul Karim dalam hal ini sebagai kepala Ditpropam untuk mengatensi pengaduan yang kita laporkan, karena ini konteks dalam pelanggaran. Di satu sisi adalah proses pidana ya, dan di satu sisi sebagai institusi, anggota institusi Polri dalam hal ini. Jadi kita di situ harus juga diproses nanti dari segi pidananya juga dan kode etiknya, biar laporan itu juga ada nanti solusi dan win-win keadilan untuk klien-klien kita.
Oke Bang, ya, terima kasih ya untuk malam ini. Mungkin kita bisa lanjut untuk besok, gimana untuk perkembangannya lebih lanjut. Oke, terima kasih Bang Roland. Selamat malam. Selamat malam.